dengan secara terus-menerus meningkatkan kapabilitas karyawan, knowledge, skill, dan aptitude melalui pembelajaran. Nah, ini adalah bahasa sederhananya Korpu. Jadi kalau kita lihat, Korpu punya dua setoran. Setoran yang pertama adalah meningkatkan kapabilitas, meningkatkan kemampuan orang-orang di organisasi kita. Untuk apa? Untuk bekerja. Nah, ujungnya kalau dia capable atau dia mampu bekerja dengan baik, ujungnya adalah kinerja organisasi kita meningkat, baik dari sisi produktivitas dan seterusnya. Jadi itu yang definisi Korpunya kita. Oke, kemudian lanjut adalah nah ini building block Korpu. Ya, kalau kemarin teman-teman lihat itu adalah di ujung yang sudah diterapkan oleh Kemenkyu, PLN, Askrindo dan teman-teman yang lain semua ya. Ini adalah building blocknya. Yang pertama adalah tentunya harus ada top management support. Ya, kita taruh paling atas. Kalau itu nggak ada, nggak jalan Bapak Ibu. Itu akan jadi business as usual. Ya, saya lihat banyak yang manggut-manggut. Ya banget gitu ya. Nah, ini yang pertama nih ya. Kemudian yang kedua adalah target learners-nya. Target learners-nya itu contoh misalnya ACLC targetnya adalah luar dan nantinya ke dalam. Nah, targetnya kita siapa sih? Learnersnya kita, dan yang juga adalah learning culture ya. Kalau budaya belajarnya belum berubah, Bapak Ibu masih mengharap kalau Korpu itu pembelajaran itu klasikal, itu akan susah berubah. Nah, jadi learning culture. Yang ketiga, learning infrastruktur ya. Tadi Joe tadi pagi menyampaikan bahwa kita sudah harus berahli menuju digital learning, menuju digital Korpu. Nah, siap nggak digital infrastrukturnya kita? Siap nggak platformnya kita? Siap nggak kita juga menggunakan AI dan seterusnya? Yang lain adalah learning process. Nah, learning process ini yang kemarin Pak Bambang sampaikan adalah learning value chain-nya. Sudah kita jalanin belum? Kalau sudah, seberapa maturitas dari learning process ini? Nah, yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah learning team-nya, atau kami sebutnya learning technologies. Learning technologies ini adalah orang-orang di learning di Korpunya. Nah, kalau dulu mungkin teman-teman sering dengar istilah kalau orang yang ditempatkan di Pusdiklat itu adalah orang yang ya gimana gitu ya. Jadi yang udah nggak dipakai di unit kerja akhirnya taruhlah di Pusdiklat gitu ya. Karena tugasnya apa? Pusdiklat lebih ke IO, cari event, cari tempat, cari instruktur, cari hotel, cari makan dan seterusnya. Nah, itu yang harusnya berubah, bahwa orang pintar harusnya ditaruh di corporate university. Maka kami mengintroduce istilahnya adalah learning technologies, adalah orang yang ahli di bidang learning. Oke, jadi ini blueprintnya. Nah, ini nih yang dari kemarin saya pantau di belakang, banyak pertanyaan menggelitik ya. Benar nggak sih anggaran, atau bahkan ada yang bilang kami nggak punya anggaran gitu. Lah, kalau itu agak gimana gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita punya anggaran, apakah anggaran itu digunakan untuk pembelajaran itu sudah tepat sasaran? Terutama mungkin teman-teman dari banking ya, Bapak Ibu semuanya ya, budgetnya lumayan banyak gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah yang ada budget ini sudah tepat sasaran belum? Sudah memang sesuai dengan peningkatan kinerja belum? Nah, ini pertanyaan menggelitik. Kalau kemarin saya dengerin dari belakang banyak pertanyaan ke situ. Yang kedua, benar nggak kapabilitas pegawai kita meningkat seiring dengan dilaksanakannya pembelajaran, atau pembelajaran masih dianggap refreshing? Oh, lumayan ke Bali, ke Lombok, kemana gitu ya. Walaupun tadi ya kemarin Pak Rio mengatakan creating learning experience itu salah satu. Tetapi pertanyaannya adalah pulang-pulang dari experience tadi dia meningkat gak? Nah, itu juga penting untuk kita pastikan. Nah, ini juga teman-teman, apakah pembelajaran organisasi kita sudah memberikan dampak yang tinggi bagi pertumbuhan organisasi? Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya, seberapa cepat sih atau seberapa fleksibel sih Korpu kita beradaptasi terkait dengan perubahan capability? Di luar sana sudah cerita future skill, Singapura sudah punya framework tentang future skill. Nah, apakah kita ready, teman-teman? Nah, ini beberapa pertanyaan yang menurut saya nggak tahu, ini pertanyaan teman-teman nggak ya? Banget ya Pak Jonyamin ya. Jadi inilah yang kami sendiri kayaknya kok
kami udah jalanin learning. Nah, benar nggak ya learning kita efisien, learning kita anggarannya tepat sasaran, orang meningkat capability-nya, performance organisasi meningkat. Kalau saya punya learning center, seberapa cepat sih saya beradaptasi? Nah, saya mencoba untuk menjawab beberapa hal ini. Boleh bantu next? Oke, nah ini nih teman-teman, saya mau quote ini menurut saya menarik ya. Jadi kalau perannya kita, Korpu, hanya menyediakan materi pembelajaran kepada pegawai kita dengan cara lama, maka lambat laun kita akan ditinggalkan. Kenapa? Karena kita bersaing sama Udemy, kita bersaing sama MOOC, banyak juga yang free gitu ya di luar sana. Jadi kalau kita hanya menyediakan materi pembelajaran dengan cara yang lama, kita akan ditinggalkan, Korpu akan mati. Tetapi kalau kita mampu untuk misi kita adalah peningkatan performance organisasi, maka orang nggak bisa cari di luar. Contoh kemarin juga ya Pak Rio menyampaikan, wah kita meningkat kinerjanya seperti ini loh, terkait value creation, terkait green energy, terkait apa gitu. Nggak ada orang luar yang bisa bantu kita, kecuali di organisasi kita sendiri. Nah makanya Korpu harus memainkan peran ke arah sana teman-teman. Dan nah ini untuk bisa menjalankan peran Korpu yang tadi ya, sejalan dengan perubahan zaman, maka praktek pembelajaran agile adalah kunci ya. Nah di mana di si Daniel Gandarila ini mengatakan Korpu is not dead tapi is redefined. Jadi ini kabar baik bagi teman-teman yang belum melakukan Korpu, mungkin langsung jump ke Agile Korpu gitu Pak Benyamin. Tapi kalau teman-teman yang sudah Korpu, mungkin ada sekarang mungkin perlu kita lihat seberapa agile sih Korpu saya gitu ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah dengan adanya Agile Korpu ini, apa yang berubah dan apa yang tetap? Kalau kami melihat yang tetap, ini kata kunci yang pertama, kontribusi Korpu adalah untuk meningkatkan performansi organisasi. Mau dia agile, mau enggak, mau apapun, dia harus, kata kuncinya yang pertama itu. Ya, yang kedua adalah Korpu tetap harus menjadi mesin untuk cetak orang yang capable. Dan yang ketiga, dukungan unit bisnis terhadap Korpu harus tetap berjalan. Ini kemarin beberapa presentasi teman-teman lihat, bahkan Pak Deputi juga mengatakan bahwa kita harus melibatkan orang-orang dari fungsi bisnis. Kalau tidak, pembelajaran kita itu tidak sejalan dengan kebutuhan organisasi. Nah, kalau yang berubah apanya? Yang berubah adalah proses learning value chain-nya dibutuhkan, tapi harus lebih cepat, lebih agile, dan dengan menggunakan metode yang baru. Pemanfaatan digital learning, kalau dulu adalah baru menjadi opsi untuk klasikal, kalau ke depan digital learning harus menjadi way of learning, cara kita belajar. Ya, saya nanya nih teman-teman, masih banyak nggak yang pakai SMS? Rasanya udah jarang ya, kita udah pakai WA gitu ya. Nah itu jadi udah jadi way of learning kita, udah menjadi way of communication kita ya. Suruh SMS udah bayar, kadang juga nggak nyampe, kita nggak tahu nyampe apa enggak, orangnya baca apa enggak gitu kan. Nah kalau WA itu adalah way of our communication. Nah ke depannya harusnya digital learning itu bukan menjadi opsi, tapi dia menjadi way of learningnya kita. Oke, kemudian learning culture harus berubah. Nah, learning technologies capabilities-nya juga harus berubah. Ya, ilmu-ilmu baru seperti adaptive, personalized learning, curation, micro learning, hal-hal itu, AR, VR dan seterusnya. Nah, itu harus menjadi kemampuan dari learning technologies kita. Oke, lanjut lagi. Oke, sorry. Nah ini nih teman-teman, tadi yang pertanyaan yang 4 pertanyaan di depan sebenarnya bisa dirangkum ke dalam 3 hal. Tantangan dalam pembelajaran, seberapa efektif pembelajaran kita, kalau efektif seberapa efisiensi pembelajaran kita, dan kalau dia efisien align nggak dengan unit kerja kita. Jadi 3 hal ini yang harus dilihat, dia efektif, dia efisien, dan dia align. Efektif bicara tentang apa? Efektif itu bicara adalah doing the right thing. Kita melakukan sesuatu dengan cara yang tepat.
Kalau efisien, kita ngomong tentang doing the thing right. Artinya dengan budget yang minim, dengan orang yang lebih tepat, tapi kinerjanya. Yang kemarin ada ya, Pak Bambang memaparkan, kami budgetnya turun 96%, tapi 80%, tapi kinerjanya naik 96%. Sampai pada bingung gimana caranya ya, gitu. Nah itu pemanfaatan, mereka sudah masuk ke fase efisiensi. Dan tentunya tidak kalah penting adalah alignment. Nah, di mana fokusnya demikian, teman-teman. Pada saat organisasi kita bertumbuh dengan cepat sekali, kita mungkin masih berpikir untuk efektivitas. Yang penting adalah doing the right thing dulu, doing the right thing gitu. Tapi pada saat kita masuk ke era ketat anggaran seperti sekarang ini, maka kita harus mikirin efisiensi. Apa yang harus kita efisiensikan? Dan pada saat organisasi menghadapi perubahan dan ketidakpastian, dan sekarang kan yang namanya perubahan itu terjadi tiap saat, maka alignment menjadi sangat penting. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi pertanyaan tadi ya, efektif, efisien, dan alignment. Ya, dan efektif itu bila kita lakukan kapan? Bila kadang organisasi ketat anggaran. Bisa nggak kita lakukan? Bisa banget gitu ya. Nah itu yang saya ingin paparkan ke teman-teman. Oke, nah ini yang namanya Josh Bersin menggunakan, oh ya by the way teman-teman, kalau teman-teman kita orang learning ya, masaknya menurut saya ada dua yang sangat kita refer. Satu lah Josh Bersin, saya nggak dapat komisi dari dia gitu ya, tapi menurut saya banyak hal-hal baru yang kita bisa pelajari dari Josh Bersin Academy ya. Kemudian yang kedua adalah ATD, Association for Training and Development. Mereka punya kompetensi untuk orang learning itu apa aja, materinya apa aja. Menurut saya itu bagus ya untuk menjadi masaknya kita untuk mengacu ke sana. Oke, jadi si Josh Bersin mempopulerkan apa yang namanya ALO, Adaptive Learning Organization. Nah, ALO ini apa sih? Jadi ada 3 katanya karakteristik dalam Adaptive Learning Organization. Yang pertama adalah kita harus sensing dulu, kita harus bisa merasakan, kita harus mengetahui sebenarnya adaptive learning ini berarti kita mendengar dan mengelola data secara baik sehingga bisa mengetahui atau mensense pembelajaran apa yang tepat. Oke, saya mau nanya nih teman-teman, ini dilakukan dengan cara apa ya? Ini yang punya korpo harusnya udah tahu nih cara kita sensing nih. TNA, tepuk tangan buat Mas Sidik ya, Eger nih, Eger juga baru bikin retail academy, luar biasa. Apalagi teman-teman, TNA, berarti training need analysis, kita sensing nih, organisasi butuh apa gitu. Oke, ada yang lain? Ya, Mas Hingga, ya. DNA, ya DNA ini udah mulai masuk ke konten-konten yang lumayan ya. Ini berarti ilmu saya dipakai teman-teman, luar biasa. DNA berarti kita sensing nih, si jabatan ini butuh pelatihan apa. Kita sensing di situ. Ada lagi yang lain? Terima kasih Bang Singga. Ada lagi yang lain? Pernah dengar learning council meeting? Yang kemarin dipresentasikan oleh Pak Bambang, bahwa Bu Menteri datang. Itu adalah sensing. Sensing berarti si pimpinan bilang, organisasi menujunya ke sini. Organisasi itu punya program strategis ini. Ayo gimana sih supaya jadiin orang-orang supaya bisa mencapai visi misi maupun program strategis tersebut. Itu sensing, teman-teman. Ya teman-teman. Oke. Pernah dengar istilah learning business partner? Pernah ya? Orang-orang dari unit kerja yang menjadi partnernya kita, yang menjadi subject matter expert kita, SMA tadi, itu adalah sensing. Melalui mereka kita tahu, oh unit itu butuh ini, oh unit itu lagi punya business issue ini. Tidak teman-teman? Jadi tahap yang pertama adalah tahap sensing. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, teman-teman sering nggak lakukan evaluasi level 1? Sering ya? Sering ya Pak ya? Oke. Ngumpulin data, seberapa orang yang happy, seberapa orang yang sudah puas dengan kegiatan ini. Pertanyaan saya, datanya diolah nggak?
Atau kita sekedar, oke banget nih, instruktur saya dapat 4,9 dari 5 gitu. Oke, happy banget gitu. Waduh, kegiatan saya selalu dapat 4,9 dari 5. Happy banget gitu. Pertanyaan saya, pernah nggak kita olah data tersebut? Nah, itu namanya sensing. Gitu ya teman-teman. Jadi menjadi kata kunci di sini adalah sensing, adalah kita tahu gitu ya, bagaimana sebenarnya organisasi kita membutuhkan apa, pegawai-pegawai kita gimana, dan ini sangat data driven teman-teman, sangat tergantung kepada kita menggunakan data. TNA sebenarnya ngumpulin data, DNA mengumpulin data, learning council meeting ngumpulin data, learning partner mengumpulin data. Clear teman-teman ya? Oke. Yang kedua, setelah kita sense, menurut si Josh Watson harusnya adalah decide, di mana adaptive learning organization memiliki perencanaan, jangan cuma sensing saja. Kita tahu dia butuh ini, kita tahu dia ini, tapi tahap berikutnya nggak ada decide-nya. Decide-nya adalah melakukan perencanaan, tata kelola, dan alignment yang baik, sehingga dengan penggunaan semua ini dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menentukan pembelajaran yang tepat. Oke. Ada yang mau coba lagi? Kalau ini kira-kira di korpo apa nih? Ngapain kita pada saat decide? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Begitu sih. Bikin learning roadmap. Ya, salah satunya adalah mulai kita bikin perencanaan. Kita mau kapan bikin metode pembelajarannya seperti apa. Kita mulai menyusun learning kurikulumnya seperti apa. Thank you Bu Yesi. Oke, next ini decide ya. Nanti saya akan go detail ke masing-masing. Setelah itu jangan lupa evolve. Kadang kita sudah gini, udah aduh kipas-kipas seneng gitu ya, dan tidak melakukan evolve. Evolve di sini apa? Evolve di sini adaptive organization melakukan inovasi dan eksperimen terkait dengan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan pembelajaran yang tepat. Jadi Bapak Ibu pernah nggak survei kayak Zoom, seberapa efektif sih Zoom? Pernah ya Pak? Berapa persen Pak mereka bisa nangkep ilmunya? 25 ya, 25 ya. 25 mungkin baru knowledge loh Pak. Belum kita ngomong skill, belum kita ngomong terkait dengan perubahan attitude. Digital learning kita, saya punya konten, ada 1000 konten dalam situ. Seberapa efektif MOC kita? Pernah kita ukur? Dia ikut pelatihan, udah susah-susah, kinerjanya meningkat nggak nih? Gitu. Nah itu yang idealnya adalah kita mulai masuk ke teknologi informasi untuk lihat gitu. Oke ya, jadi itu ya 3 hal ya, sensing, kemudian decide, yang terakhir adalah kita masuk ke evolve. Nah ini masing-masing ada kegiatannya teman-teman. Boleh next, tolong. Oke, jadi itu ya, sensing kata kuncinya adalah data driven ya, dimana adaptive learning organization kita itu listen dan manage data well. Kita dengerin kebutuhan orang dan kita memanage data yang kita dapatkan. Contoh, kita dapetin TNA ya, berapa sih banyak organisasi kumpulin data TNA, terus seneng udah selesai ngumpulin, tapi nextnya nggak ada pelatihan yang dibikin. Tahun depan kita datang lagi, mau TNA, tutup pintu. Kemarin aja udah bikin TNA nggak dikerjain gitu, sekarang minta TNA, ya ampun gitu, pasti ditutupin pintu gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kita listen tapi kita nggak manage ini datanya. Oke, jadi di sini yang sensing kita melakukan trend analisis, kita ngukur impactnya kita ini TNA-nya, digital strategi gimana, personalization kepada pembelajaran kita. Ya, jadi itu adalah sensing gitu ya. Nah, yang kedua adalah izin boleh, kayaknya agak susah ya. Nah, decide. Jadi ini yang tadi makanya saya katakan contoh Askrindo. Itu contoh yang menurut saya baik sekali. Kenapa? Karena mereka hand in hand antara learning sama HR.
bukannya nggak bersaing ya, tapi mereka kenapa? Karena HR yang memetakan kebutuhannya dan learning yang memastikan kebutuhan itu terselenggara. Contoh, kita didik bagus-bagusnya leader. Kalau HR nggak promosi, frustasi nggak orangnya? Frustasi. Clear teman-teman ya. Jadi makanya benar-benar harus hand in hand sama orang HR. Nah, di sini nih. Jadi kata kuncinya adalah learning design. Kalau tadi yang sensing kata kuncinya adalah data driven, kalau ini kata kuncinya adalah learning design. Di mana tadi ya kita harus bikin menyusun virtual work-nya, talent mobility, successor, dan yang berfokus pada kepemimpinan dan HR. Makanya teman-teman nanti kalau teman-teman yang dari learning pulang salaman sama orang HR. Ayo kita kawanannya gitu ya. Kenapa? Karena banyak hal yang harus kita bangun bareng-bareng gitu ya. Nah, itu di fase yang decide. Boleh next? Oke, nah ini beberapa key point nih teman-teman, beberapa key point ya. Nah, learning solution itu harus terkait dengan perkembangan bisnis. Nah, bagaimana membuat ini untuk sejalan dengan transformasi bisnis. Yang kedua ini menurut saya menarik ya teman-teman. Pernah nggak teman-teman punya pengalaman ya, Mas bikinin ini dong presentation skill gitu, terus ya udah Pak kita bikinin gitu, tanpa bertanya kenapa sih perlu presentation skill. Jadi kita kayak order taker gitu, ya ordernya masuk, seneng sih ordernya banyak gitu ya, tapi pertanyaannya adalah order itu benar nggak ya sejalan dengan kebutuhan dari organisasi. Jadi makanya sarannya adalah berubah dari order taker menjadi solution designer. Sebenarnya Pak, presentation skill itu buat apa ya? Kalau kayak nggak kasih presentation ini masalahnya apa sih? Oh, dia nggak bisa present. Pak bener, dia nggak bisa present kenapa? Ternyata ujung-ujung setelah kita tanya-tanya, dia bukan presentation skill, dia communication skill. Beda nggak materinya? Beda banget. Clear ya teman-teman? Nah, jadi learning designer di sini ya. Nah, jadi ini kata kuncinya nih teman-teman. Bagaimana kita bisa memastikan pembelajaran kita itu link dengan business performance. Jadi linking learning to business performance. Dimana kenapa kita harus berubah? Perubahan generasi ini sudah dipaparkan oleh beberapa presenter sebelumnya, pasca pandemik dan penggunaan teknologi. Nah, ini yang ubiquitous learning. Kemarin Bu Kapus mengatakan merdeka belajar. Oke, kemudian, nah ini new way of learning nih Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau teman-teman mau baca lebih lanjut, ada yang namanya continuous learning, individual organizational learning, experiential from and with each other, dan data driven learning. Nah ini hal-hal baru yang menurut saya ini adalah new way of learning. Saya mungkin nggak terlalu detail ya, boleh bantu next, thank you. Oke, nah evolve di sini. Ini adalah hal yang menurut saya menarik. Kita harus melakukan inovasi, eksperimen dan penggunaan teknologi. Ya, nah gimana di sini ya design thinking menjadi salah satu yang ke depan akan sangat terpakai. Ini yang kemarin siapa yang presentasi ya, learning in the form of work, PLN apa Pak Bambang ya? Saya lupa, atau dua-duanya presentasi itu. Jadi bahwa learning itu tidak lagi orang diambil dari pekerjaannya terus ditaruh ke tempat learning, tetapi ini terjadi selama learning. Mentor, coaching, mentoring itu menjadi built-in dalam pekerjaan. Nah ini ya teman-teman ya, dan harus menggunakan agile practice dan menyusun yang namanya learning journey atau learning pathway atau learning roadmap. Oke, so far so clear? Oke ya, cukup menggugah teman-teman ya. Jadi teman-teman mikir, korpus saya cukup agile nggak ya, gitu ya. Korpus saya sudah tadi ya melakukan sensing belum, ada decision nggak, kemudian udah evolve belum, ya. Oke, next ya. Nah, agile, masuk ke istilah agile. Ada yang bisa merinci agile? Apa itu agile? Pernah dengar istilah agile? Sorry ya, bahasa Indonesia apa ya? Lincah, gesit, terangginas gitu kalau salah ya. Nah, ya saya ingatnya terenggiling gitu, salah ya. Terangginas gitu ya. Nah, jadi sebenarnya agile itu apa? Agile itu adalah pendekatan yang ini 3 hal: kolaborasi tim, responsif dan cepat
dalam menanggapi perubahan dan fleksibel dalam penerapannya. Itulah kata agile. Ya, agile itu 3 hal ya tadi ya. Harus kolaborasi. Kenapa? Karena saking cepatnya berubah kita nggak sanggup jalan itu sendiri. Makanya kolaborasi sama orang unit kerja, kolaborasi sama HR, kolaborasi sama pimpinan unit itu menjadi penting. Jadi kolaborasi. Yang kedua, tadi kalau ada perubahan jangan kita bilang, Pak kemarin kan baru TNA kan mintanya ini, sekarang kok berubah sih Pak? Lah ya unit berubah, masa kita nggak berubah? Gitu loh. Jadi nggak boleh kita bilang, Pak udah tutup pintu Pak, nggak boleh lagi Pak, TNA udah habis gitu. Nah jadi ini kita nggak fleksibel. Jadi responsif dan fleksibel dalam menanggapi perubahan dan fleksibel dalam penerapannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan adaptability. Nah ada 2 hal yang saya mau share dengan teman-teman. Ada 2 istilah untuk bisa menjadi agile learning organization. Tentunya learningnya sendiri harus agile, yaitu learningnya sendiri ya tadi ya. Jangan sampai misalnya Pak Budi dimintain bikin materi apa, Pak tunggu ya, saya pakai ISD Pak. ISD itu 2 bulan Pak bikin materi. Wah udah nggak keburu, saya udah nggak butuh gitu. Nah jadi harus agile. Metodologinya dalam kita mendevelop learning itu harus agile. Jadi agile learning adalah penerapan konsep agile dalam penyusunan solusi pembelajaran yang menekankan pada kecepatan, kolaborasi, dan fleksibilitas. Jadi pertanyaannya adalah learning di organisasi kita sudah agile learning belum? Yang kedua adalah learning agility. Beda ya. Bedanya apa? Kalau learning agility itu adalah orang-orangnya. Ini sebenarnya budaya. Seberapa agile sih organisasi kita, orang-orangnya mau belajar gitu. Nah, di mana learning agility adalah karakteristik dari pembelajar yang terbuka untuk beradaptasi dengan situasi tidak familiar, dengan belajar dengan cepat dan secara mandiri. Bukan BNI ya, bukan ini ya, bukan bank dari ini. Oke, clear ya teman-teman ya. Jadi untuk bisa menjadi agile learning organization, kita sendiri harus menerapkan agile learning dan membangun learning agility. Jadi orang kita itu, nah ini teman-teman ini contoh orang-orang yang agile learningnya tinggi, learning agility-nya tinggi. Udah sampai jam segini 2 hari masih di sini. Luar biasa. Nah itu tepuk tangan dong ya. Nah bagaimana teman-teman bisa membangun learning agility di organisasi kita? Orang-orang, kalau ada pelajaran dari ini Pak Jaka, wah semuanya datang gitu, wah semangat banget ikut gitu. Tentunya harus disertai. Kalau pembelajarannya cuma one way, ya dengerin ceramah, bosen dia. Tapi kayak tadi pagi kita main game, padahal ada activity yang ada learning juga, semangat banget gitu. Kemarin malam Kang Sandi mainin game, semangat banget gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi learningnya sendiri prosesnya juga harus agile gitu ya. Oke, jadi di sini boleh next. Nah ini ya kalau saya lihatnya tahapan korpu ya teman-teman, ini mungkin juga saya sering share. Tahap yang pertama adaptasi. Adaptasi adalah pertama kita harus mengadopsi framework kepada pembelajaran organisasi. Ya, ada yang juga sering nanya ya, sebenarnya kalau kita ada korpu nggak ada korpu tuh bedanya apa sih? Apa sih yang paling terasa bedanya? Boleh nggak kalau saya gunakan framework korpu? Kemarin Pak Benyamin nanya ya, tapi saya nggak mau nyebut diri korpu gitu. Ya boleh aja. Yang bahaya adalah kita nyebut diri korpu tapi nggak nerapin korpu. Bahaya banget gitu. Saya sudah punya korpu gitu ya. Dilihat, ya ini mah training center. Gitu ya teman-teman. Kebalikannya, kita namanya training center, kita low profile, high profit, nggak apa-apa gitu ya. Tapi dalamnya, ternyata korpu banget ya. Ini korpu gitu, nah nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi ini pertama adalah tahap adaptasi. Tahap yang kedua adalah implementasi dan jangan lupa selesai implementasi adalah evolve. Gitu ya Pak Toto ya. Jadi kita udah implementasi korpu, udah 2 tahun, dia udah hari evolve lagi. Apa yang baru lagi? Apa yang harus kita kejar lagi ya? Nah yang terakhir adalah sustain. Nah sustain di sini berarti pengakuan. Kemarin PLN cerita dapat Clip Award, dapat Global CCU, Kemenq juga. Itu sebenarnya adalah proses
kita mendapatkan pengakuan dari luar, akreditasi dari luar bahwa proses korpu kita berjalan dengan baik gitu. Nah itu yang masuk ke tahapan berikutnya adalah supaya dia bisa sustain gitu. Oke, next. Nah ini juga ini saya bukan pesan sponsor, tapi kemarin ada yang nanya ya, apa sih bedanya antara corporate university, corporate academy, training center gitu ya. Nah contoh misalnya Askrindo namanya Learning Academy, mereka Askrindo Academy ya, tapi IFG namanya IFG Corpu. Itu bedanya apa? Nah sebenarnya di dunia learning biasanya corporate university ini adalah level yang paling tinggi, di mana organisasi itu punya the full kayak kalau hotel itu bintang 5, dia punya semua fitur-fiturnya ya. Nah kemudian biasanya ini diterapkan, contoh PLN adalah PLN Corpu. Tapi anak perusahaan PLN, ada PJB, ada Indonesia Power, itu tidak menerapkan korpu. Tapi mereka menerapkan akademi. Lebih spesifik, contoh IP Academy ya Mas Iris ya. IP Academy fokusnya kepada pembangkitan listrik. Jadi sangat spesifik, teknis banget gitu. Nah, yang hal-hal yang bersifat generik, leadership, kemudian yang bersifat culture, itu adanya di PLN Corpu. Clear ya teman-teman? Jadi fungsinya beda. Ini lebih kepada corporate learning academy, itu dia lebih spesifik. Kalau Corpu itu dia end to end. Contoh tadi ya, IFG adalah Corpunya karena dia holding, tapi Askrindo, Jamkrindo, jasa Raharja dan seterusnya nggak boleh jadi korpu, tetapi dia menjadi learning academy. Tetapi dalamnya dia menggunakan konsep korpu itu harus clear ya, tapi skopnya beda. Oke, lanjut lagi ya. Ini saya nggak punya moderator, saya bisa sampai jam 5 nih kalau ngomong. Oke. Nanti teman-teman ingetin saya jamnya. Pokoknya jam 3 sih kita udah harus selesai. Nah ini tadi sempat ngobrol dengan beberapa rekan tadi ya, dengan ada Pak Kapus dari Pak Kaban, teman-teman tuh mengatakan sebenarnya kita sendiri juga galau ya. Kita punya korpu kita itu sebenarnya jalan apa enggak sih? Sebenarnya kita ini sendiri juga yang ngerasanya sih jalan gitu ya, tapi kok ya jalannya di tempat gitu ya. Nah kami sebenarnya dulu pernah punya inisiasi untuk sertifikasi korpu di apakah itu nanti oleh Sukovindo atau KBNSP atau apapun. Menurut saya sebenarnya ingin menggugah teman-teman yang hadir di sini, kalau misalnya ingin, ayo kita bangun bareng-bareng gitu ya. Kami pernah jalankan ini waktu dulu, sudah pernah buat ada 10 section dengan 248 pertanyaan audit. Ini nggak self assessment lagi, benar-benar audit. Oke, lakukan TNA. Mana buktinya Anda lakukan TNA? Hasilnya TNA mana? Itu lebih ke audit. Sehingga kita bisa petakan, oh korpunya kita itu seperti apa gitu. Boleh next ya. Nah, jadi misalnya nanti suatu saat bayangan saya ada korpo bintang 5 gitu. Karena fiturnya lengkap banget gitu. Kayak hotel kan, kalau hotel bintang 5 berarti ada swimming pool, ada apa gitu ya. Nah, jadi kedepannya mungkin, nah makanya saya juga ingin menggugah teman-teman kalau misalnya karena kalau saya lihat yang sekarang ada akreditasi itu baru dari luar. Bener ya Bu Yesi ya, mungkin teman-teman juga udah searching ya, dan harganya ajubilah gitu ya, mahal banget gitu ya. Nah kenapa sih kita di Indonesia nggak ciptain standarnya kita gitu, yang mungkin lebih cocok dengan kita, mungkin dengan biaya yang lebih affordable. Teman-teman yang kayak PLN, kemudian Kemenkyu yang sudah jalan-jalan korpunya, ayo jadi asesor misalnya, bantu yang lebih yang lain gitu. Nah ini inisiatif. Mungkin pada saat kita lakukan next meeting ini sudah terlihat ada pencerahan lah gitu. Kalau ini kan baru ide gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini idenya aja teman-teman. Nah mungkin nanti kita bisa diskusi ya. Melalui kesempatan ini kita inginlah di sini udah banyak korpu-korpu, ayo dong kita kontribusi bikin suatu standar secara nasional. Oke, next.
Nah, saya cuma mau menyampaikan bahwa kami sudah ini lain lagi, topiknya ganti topik. Jadi karena kemarin saya sampaikan event seperti ini kita akan lanjutkan terus perjuangannya, gitu ya. BPN, Kementerian ATR, Kak Toto dan Pak Bu Yesi sudah memberikan green light lah ya kalau next learning bootcamp akan dilakukan. Udah pada ke kampusnya ini Kementerian ATR, BPN? Belum ya, tuh Bu, Kemenparekraf udah main ya, tetangga soalnya ya, tetangga jauh gitu ya, udah main ke sana gitu ya. Nah, kita mungkin next eventnya rencananya di akhir November, awal Januari, kita main ke sana gitu ya, bikin kayak gini lagi gitu. Tapi learning game-nya nggak mau lagi yang pakai bendera ya, harus bikin yang baru. Pak Toto udah tahu gitu nanti ya, nyari bendera, oh lah lebih 2 menit kelar nanti ya. Nah jadi kemudian kita juga punya event namanya Corpo University Summit Bapak Ibu. Kami sudah pernah menyelenggarakan sampai dengan yang ke-6 di tahun 2018 dan itu setelah COVID nggak ada lagi gitu. Nah ini yang rencana, mungkin boleh next. Rencana kita mau lakukan ini yang dengan hostnya dari PLN, kita akan lakukan mungkin di minggu kedua November. Mungkin juga nanti katanya teman-teman udah semangat, ayo kita reuni, kata reuni gitu ya. Jadi dari acara ini reuninya di Corpus Summit atau nanti di tempatnya Bu Yesi dan Pak Toto gitu ya. Nah jadi ayo kita bikin ini menjadi wadah dari kita untuk kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah ini ini yang bootcamp ya. Oke, next. Nah, thank you udah. Oke, nah tadi ya saya cerita tentang agile ya teman-teman. Sebelum saya lanjut ke ini, ada pertanyaan dari teman-teman. Saya terima 2 karena saya nggak mau punya moderator, jadi takut kebablas gitu ya. 2 pertanyaan boleh? Tanggapan juga boleh. Oke, banyak banget. Oke, ini boleh nggak hostnya nih karena nggak ada moderator. Oke. Boleh Pak Korta dulu. Jadi udah ngangkat tangan dulu. Silakan Pak Korta. Karena sekali lagi ini kita urun rembuk ya teman-teman ya. Makasih Dana. Ya bagusnya. Makasih kesempatannya. Tadi melihat konsep yang tadi sudah mulai yang agile, sebenarnya itu yang kami lakukan ya. Artinya memang ada keterpaksaan juga waktu itu, dan mesinnya sudah ada tapi nggak dihidupkan, kemudian atas perintah pimpinan kemudian kita jalankan gitu. Walaupun terus terang kalau kami gambarkan dengan pesawat dengan 4 mesin, itu ada 1 mesin yang belum kami jalankan tuh KMS, tapi telah terbangkan sekarang gitu dengan 3 mesin, yaitu kinerja, talenta, kemudian pembelajaran, dan 1 lagi IT. Dan kita terbang membawa pegawai kita untuk masuk ke dunia korpu, dan buangnya juga sudah mencapai waktu itu jalan-jalan saja, tidak usah menunggu sampai selesai, pokoknya itu the show must go on. Nah saya ingin sharing evaluasi level 1 yang mungkin nanti ujungnya akan decide-nya akan menentukan decide kita. Izin juga sebentar saya akan sharing juga di Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh Pak. Saya izin sharing boleh? Pakai Zoom? Pakai Zoom boleh? Boleh. Nah ini ya sekali lagi ya dari kita untuk kita teman-teman, ayo gitu ya. Cuma kita memang dibatasin waktu ya. Oke. Karena ada yang kereta yang masih di Uber Pak, teman-teman. Oke, izin. Oke. Kalau by the way Bapak Ibu mungkin tahu ya, Kemendikbud itu adalah kementerian dengan jumlah ASN kedua terbesar di Indonesia. Ada yang tahu jumlah pegawainya? Ayo nebak. Ayo, tahu? 120.000. Berapa Pak? 120.000. Ya. Kedua setelah Kemenak. Kemenak itu kalau nggak salah 200 sekian ribu ya Pak ya. Ini hasil evaluasi level 1 seperti yang sering dibuat kan, pokoknya setiap ada pelatihan jangan lupa untuk melihat. Kami agak surprise ketika sampai di pertanyaan terakhir ya. Pertama memang kebanyakan mereka nggak tahu nih programnya apa gitu, karena mereka baru native lah di Korpu, dan 40% itu usia 50 tahun ke atas.
Jadi kami punya pegawai yang usia 70 kan, kalau profesor kan 70 masih boleh ngajar ya. Berarti saya masih bisa ya Pak? Dan anak yang 10 tahun ke bawah sebenarnya milenial itu sekitar 60%. Jadi mereka banyak yang nggak tahu itu apa itu Korpu. Nah, yang menarik buat kami adalah terakhir ini. Terakhir itu pertanyaannya adalah saya tertarik untuk ikuti pelatihan lain di YKMB atau Korpu. Itu menjawab 97% itu akan menggunakan ini. Artinya kalau mereka menjawab seperti ini dengan tingkat kesulitan masing-masing, kami bisa memutuskan cara baru untuk melatih mereka yang tidak lagi polanya luring, mostly daring gitu loh, mostly daring, karena mereka merasakan lebih nyaman dengan menggunakan ini gitu ya. Walaupun pada awal-awal kami juga agak kesulitan karena kami harus menjadi helpdesk bagi mereka yang belum terbiasa dengan LMS. Tapi sejak sesi kedua ini, pertama kan kita pelatihan digital, kemudian yang kedua seperti ini, tingkat ini makin baik. Dari yang pola seperti ini Bapak sekalian, mungkin akan sama dengan Bapak sekalian kalau PNS pada umumnya dengan dengan demografi yang sama, mungkin mereka akan lebih nyaman kalau pelatihan itu tidak mengganggu jam kerjanya. Karena sekarang kalau misalkan dipanggil untuk pelatihan yang luring itu suka pada nggak datang gitu Bu, suka pada nggak datang, apalagi pimpinan. Waktunya sudah tidak cukup ya, karena ini juga jauh government juga ya. Jadi kalau saya melihat dari level 1 ini 2 kali kita adakan evaluasi, mereka akan lebih nyaman tentu ke depan dengan Korpu. Oleh karena itu jalankan saja mesinnya, tapi dengan strategi memastikan bahwa mereka ada minat untuk menyampaikan ini, bahkan diakui juga JP-nya. Kalau tadi ya Pak Deputi nanti akan diwajibkan, tentu semua akan kita lakukan strategi ini kepada seluruh pegawai. Kami lakukan itu Pak. Dengan evaluasi ini kami akan lebih mantap lagi. Demikian Bu Ana. Oke, thank you Pak. Dan itu sejalan ya teman-teman dengan survei yang dilakukan oleh Global. Ternyata 90% milenial mengatakan mereka akan stay di perusahaan yang mendevelop mereka. Kalau perusahaan nggak develop mereka, nggak melakukan pembelajaran buat mereka, mereka akan ninggalin karena merasa nggak berkembang gitu. Itu sejalan tuh Pak Kuarta. Ternyata di Kemendikbud itu orang-orangnya memang mau di develop. 90% luar biasa. Mas Ani, nanggapin? Silahkan. Mungkin boleh pakai mic? Ya, ada. Oke, yang ini silahkan. Silakan Kanda ini. Ya, baik Bu Ana, terima kasih untuk pencerahannya. Saya sangat senang sekali dengan istilah agility ini, agile ini, karena ini juga relevan ya dengan kondisi yang kita hadapi sekarang, bahwa ya kita mau tidak mau harus cepat beradaptasi dengan perubahan begitu, karena kalau tidak, ada pepatah yang mengatakan kalau tidak berubah maka akan punah begitu. Saya pikir itu berlaku juga dalam konteks pembelajaran ini, dan banyak insight tadi yang saya dapatkan. Saya hanya akan ingin mengomentari atau menanggapi terkait dengan gagasan yang disampaikan oleh Bu Ana tadi ya, untuk membuat sebuah konsep standar Korpu nasional. Saya pikir ini akan sangat menarik sekali, daripada kita hanya menjadi sasaran market orang luar gitu. Standar-standar luar tadi yang mahal-mahal itu seandainya dan itu mungkin akan bisa kita mulai, kita start dengan dari forum-forum seperti ini. Nah mungkin ke depan di forum-forum selanjutnya mungkin akan lebih baik jika ada satu output begitu dari hasil forum apa ini namanya? Sharing gitu ya. Learning forum ya. Learning forum ini, katakanlah misalnya terkait dengan milestone yang akan dicapai begitu, tahapan-tahapan sampai nanti outputnya itu berupa konsep Korpu yang siap menjadi standar begitu. Dan ketika itu sudah tersedia, kita dorong untuk dipatenkan ke Badan Standar Nasional. Begitu, itu akan menjadi patokan kita bersama, sehingga tadi ya akan lebih mengakselerasi juga pelembagaan Korpu di seluruh institusi gitu, baik itu publik ataupun swasta. Jadi saya sangat
sangat tertarik sekali dengan kayaknya ini gagasan. bisa menjadi calon asesor kita nih ya, bagi KPK gitu ya. Saat ini saya dari asesor kompetensi Bu, belum asesor teknis. Oke, thank you. Itu aja, jadi saya sangat tertarik sekali dengan gagasan dari Bu Ana. Terima kasih. Thank you. Baik, nah makanya cikal bakal seperti ini kan perlu kita gulirkan, kita diskusikan, kita dari kita untuk kita lah konsepnya seperti itu. Oke, thank you Bang Dani. Ada lagi, 2 lagi tadi ya di belakang. Oh iya, masuk Pak Nur. Ya, silakan Pak Nur. Terima kasih dari BMKG ya. Ternyata BM kami sama Askrindo itu tetanggaan ya Pak ya. Tetanggaan kantornya. Ternyata tetangga gitu. Sama ATR juga tetanggaan ternyata gitu. Di Kemayoran semua. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Saya seperti dikatakan Pak siapa tadi, saya juga tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ana, yang terutama tadi slide yang ke-3 atau 4 dari belakang tadi ya. Yang pertama adalah tentang 4 level of corporate university dan kriteria assessment. Perlu diketahui bahwa BMKG adalah salah satu instansi yang mendeklar BMKG Corporate University kalau nggak salah 2021 bukan ya? Ya 2021. Betul. Ya. Namun seperti dikatakan Bu Ana tadi, kami yakin ini berjalan. Tapi jalannya masih di tempat enggak nih, ya gitu. Nah, untuk mengukur itu sesuai dengan di sini ada kriteria assessment, ini apakah atau siapa yang mengassessment dan mungkin ada instrumen atau tools yang untuk bisa melakukan assessment ini. Biar kami tahu posisi kami ini ada di mana. Apakah masih di training departemen atau learning center atau sudah yang benar-benar corporate university. Itu yang kami tanyakan. Oke, makasih Pak Nur, makasih. Lagi kita godok Pak. Oke. Inisiatif ini makanya mungkin nanti bisa kita jadikan ini sebagai satu konsensus dari kegiatan kita 2 hari ini, bahwa kita akan mencoba untuk masuk ke arah sana. Tapi sekali lagi yang kita perlu pikirkan sama legalitasnya apa. Kemudian dari sisi kayak contoh LAN tadi kan mereka udah punya juknis peraturan terkait turunan dari PP itu ya. Nah, apakah kita nginduk ke sana ataukah seperti apa gitu? Karena kalau nggak punya nggak punya legal seperti itu, istilahnya itu tidak dianggap teman-teman. Artinya cuma sukarela aja. Iya, aku pengen di-assess, tapi nggak ada yang mengatakan oke gitu, bahwa emang kayak gini lah sertifikasi instruktur gitu. Kalau nggak punya yang dari BNSP misalnya, mungkin LAN nggak terima gitu. Nah itu seperti itu yang mungkin menurut saya harus kita pikirin gitu. Tapi at least ya cikal bakalnya kita mulai gitu. Ya Pak Benyamin. Ya, kita lihat Bapak ini mewakili atau enggak, tapi kami dari suara yang belum punya korpu mau bikin korpu. Oke, baik Pak. Saya kalau boleh minta dikeluarkan sebuah checklist bikin korpu. Jadi misalnya mulai dari apa kalau ada checklistnya mungkin bisa di-share gitu ya, sehingga kami mungkin bisa mempersiapkan diri dengan lebih. Ya, saya roadmapnya masih setahun lagi. Kalau ada checklist yang kira-kira bisa dalam tanda kutip standar gitu ya, mungkin itu bisa menjadi kurang lebih sebagai arah kami untuk menuju ke sana. Kalau ada checklist bagaimana sih sebenarnya detail teknis kita mempersiapkan sebuah korpu, biar nanti bintang 5 masih. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak Benyamin. Jadi nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut terkait itu, karena nggak mungkin dalam 10 menit bisa cerita Pak, karena itu panjang, lebar, dan dalam. Mungkin bisa tanya teman-teman, kalau kita develop korpu rata-rata berapa lama? 9 bulan ya, kayak punya baby gitu Pak. Jadi lumayan lama Pak. Jadi tapi prosesnya seperti yang kemarin disampaikan Pak Rio, jangan ragu, jangan gampang, just do it gitu ya, kayak konsepnya Nike gitu. Tapi nggak cukup 10 menit Pak kalau kasih ininya. Oke, terima kasih Pak Benyamin. Mungkin satu terakhir. Iya, di belakang. Iya Pak. Monggo Pak. Ya. Izin Bu, perkenalkan saya Anton dari BNI Bu. Baik Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya.
Ada satu poin menarik Bu, setiap kali kita ngobrol-ngobrol dengan pengurus korpo gitu Bu, baik kita yang benchmark ke instansi lain maupun sebaliknya instansi lain benchmark ke kita gitu ya. Satu poin yang menjadi concern bersama itu adalah bagaimana mengubah mindset agility dari para pegawai. Jadi banyak pegawai kita itu ya, baik di kita maupun di instansi lain yang benchmark bareng itu, pegawai itu sudah dalam zona nyaman dalam pembelajaran. Artinya ketika kita menuntut yang agility tadi yang Ibu bilang sebagai satu karakter dan budaya, itu sangat sulit untuk mencapainya. Mungkin Ibu bisa mengajari kita trik and triknya itu apa yang kira-kira bisa kita tempuh untuk membangun habit itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini pernyataan sebenarnya Bu. Saya sangat mendukung tadi usulan Ibu membuat satu komunitas korpo di ini ya di Indonesia. Kita BNI sebenarnya standarisasinya kita ngikut waktu itu klip Bu. Nah ini salah satu award juga nih, diam-diam di belakang nggak mau sharing nih Bang. Bukan tidak. Ini tadi kita bahas dengan teman-teman dari BMKG Bu. Saya tadi sharing banyak dengan mereka cerita-cerita semalam itu ya. Semalam ya. Oh, pantesan jadi merah semua Pak, nggak risih. Saya sudah sampaikan bahwa saya bersedia kalau misalnya teman-teman dari BMKG mau benchmark ke BNI, saya terbuka untuk sharing lah gitu ya. Nah ini mungkin bisa kita jadikan satu patokan Bu, karena kadang-kadang saya mikir kenapa malah yang orang luar mengadop yang kita punya kemudian disebar di luar negeri. Betul. Kenapa kita tidak sharing dulu di internal kita gitu? Di sini katanya gitu ya Pak. Karena memang kita harus mungkin bayarnya lumayan ya Pak ya. Bayarnya lumayan banget gitu ya. Kenapa kita memajukan korupsi negara luar sementara kita lihat bersama di Indonesia pun masih butuh support yang banyak gitu ya. Mungkin itu dari saya Bu. Thank you Pak. Jadi thank you dan mungkin bagi teman-teman ya, saya pernah lakukan riset kecil-kecilan gitu ya. Ternyata di seluruh dunia yang paling banyak korpunya mungkin di Indonesia loh Pak. Ya, karena tadi ya instansi kita banyak sekali gitu ya, korpu hampir semua BUMN, korpu, kementerian. Ini sebentar lagi kalau dengan adanya ini ya Pak Jaka ya, dengan adanya juknis dari LAN, rasanya semua akan jadi korpu gitu. Nah cuma tadi kita kalau nggak punya standar Pak, kita pegang nama korpu juga kadang malu-malu gitu. Ini korpunya yang abal-abal apa korpu yang benar, apa yang benar banget atau yang sangat benar gitu. Nah dengan adanya standar kan dia bilang, oke, saya korpu bintang 5 misalnya. Kan kayak hotel kan, ada juga yang mau cuma botol bintang 3 gitu, nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya tadi standarnya misal kalau hotel bintang 5 ada swimming pool, ada gymnya, ada segala macam. Mungkin nggak semua orang butuh, kayak misalnya saya traveling hanya untuk kerja, pagi keluar, malam cuma tidur gitu. Saya mungkin nggak pilih bintang 5. Kenapa? Karena nggak pakai fasilitasnya. Nah demikian juga mungkin dengan korpu gitu ya. Mungkin suatu saat kita mungkin bilang, oke, aku cukup di learning academy aja, karena memang kita nggak bikin sampai ke level 5 misalnya. Nah itu yang menjadi aiming dari sertifikasi itu sih Pak. Tapi saya setuju Pak, makanya yang tadi Bapak katakan dari luar itu di dunia itu kan mazhabnya ada 2 ya Pak, global CCU sama CLIP yang global ini ya. Nah itu tadi mereka sebenarnya dari hasil dia audit, dia belajar terus dia bawa keluar Pak gitu, terus dia jualan di luar, kan sakitnya di sini gitu loh Pak ya. Nah itu yang mungkin nanti menjadi hasil dari learning forum kita Pak. Itu yang pertama. Tadi menjawab yang menarik Pak, learning agility. Oke. Bapak Ibu semuanya mungkin masih ingat banget dulu ya, AirAsia waktu pertama kali launching tiketing. Masih ingat gak? Ya, dimana kalau dulu kalau kita mau pesen tiket, kita dengan entengnya aja kan datang ke travel agent, aku mau dong ke Palembang gitu. Terus dia cariin ke Pak aja deh jam berapa dan segala macam, harganya sekian. Diuntungin kita juga nggak tahu gitu. Bener ya teman-teman ya. Nah begitu AirAsia masuk, nggak ada agent jualan AirAsia karena nggak ada untungnya gitu. Apa yang kita lakukan? Bisa nggak kita akhirnya nyari tiket di AirAsia? Ya, tante saya udah tua, bisa loh Pak.
Oh, ini gimana anak? Ini kok aku nggak dapet ini yang murah, kamu bilang ada promo. Ya kayak gitu Pak. Tapi kenapa? Kenapa itu bisa terbangun gitu Pak? Karena tadi ada carrotnya. Si AirAsia bilang ada diskon 90%. Datang nggak orang nyari tiket? Ngapain pakai agent gitu? Nah itu yang terjadi kan kayak online shop kan. Kita sekarang udah jarang ke supermarket, kita udah jarang ke mall, mungkin cuma makan atau refreshing ya. Tapi kalau nyari barang, enakan online, nggak dimarah-marahin, nggak dipelototin sama SPG-nya. Pak mau beli apa Pak? Gitu, lama Pak, karena Bapak nggak beli-beli gitu, nanya doang gitu. Nah itu kan kita kalau online kan nggak apa-apa kita mau ini. Nah habit itu menurut saya mesti dibangun sih Pak. Nah itu bagaimana kita menciptakan suasana supaya tadi learning agility-nya ditarik. Dia tadi kayak Pak Rio bilang, apa sih learning experience yang mau kita bangun? Apa sih carrot-nya yang bisa? Misalnya, oke, kalau orang yang sudah ikut digital learning, udah dapat nilai terbaik, dia bisa nanti ikut program ke Harvard. Ikut tak mereka. Nah, jadi pelan-pelan mungkin bangunnya ke sana. Gitu sih Pak. Oke, semoga menjawab ya. Jadi, nah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, untuk membayangkan konsep agility, saya sudah mendatangkan pemain dari luar, bukan luar angkasa ya, jadi dari Bandung juga. Pak Sidik saya boleh undang, ini teman-teman dari Eger dengan Adventures Game gitu ya. Nah ini juga klien kami, mereka sudah membuat retail academy. Jadi kami undang untuk memainkan game agility, seberapa agile kita. Oke, kelompoknya balik lagi ke kelompok bendera tadi pagi. bendera, kelompok 8 kelompok.